Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan belajar untuk menggali beberapa ilmu tajwid pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136. Bagi siswa yang belajar di kelas 7, silahkan dibuka buku paketnya halaman 4. Kita akan coba baca satu persatu ayat Al-Qurannya, dan kita coba kaji atau kita gali beberapa ilmu tajwid yang ada di dalamnya. Baik, yang pertama Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136. Silahkan membuka juga Al-Quran langsung ke kitab aslinya atau Al-Quran. Tidak hanya mengandalkan buku paket, karena di buku paket ada beberapa atau ada ayat yang ditemukan salah dalam penulisannya, itu harokatnya. Jadi sebaiknya kita langsung ke sumbernya yang asli, itu Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Bagi tingkatan pemula yang belum bisa sama sekali membaca Al-Quran, tips untuk agar kuat nafasnya, maka agar tidak terjadi tanafus atau nafas di tengah-tengah atau memutus bacaan di sembarang tempat, maka sebelum membaca itu tarik nafas terlebih dahulu. Seperti ini contohnya. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Begitu. Baik, dibiasakan ya. Jadi siswa dituntut untuk mampu atau bisa membaca Al-Quran minimal seperti yang dicontohkan. Silakan meniru apa adanya. Baik, kita bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Pada kalimat ya itu disebutnya mad jaiz. Ya. Coba kita lihat pada kata ini. Ini ya, saya berikan garis bawah. Ya, ada tanda ini. Ya. Itu mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan huruf alif. Nah, ini nih, alif ini. Itu dibacanya, kita sementara belajar baca 5 harokat saja dulu. Nah, berikutnya sama ini dengan yang pada kalimat amanu ini nih. Ya, bertemu dengan huruf alif. Berdiri. Jadi sekali lagi, nah, lihat ini namanya mad jaiz munfassil. Baik, kita lihat coba di ayat yang lain adakah hukumnya. Nah, ini dia sama, yaitu di alladzina.
Ya, ada tanda ini mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan alif di kalimat berikutnya. Ini namanya mad jaiz munfasil. Ya, sementara kita baca 5 harokat agar memudahkan pembelajaran. Nah, nanti ketika ketemu lagi dengan kalimat-kalimat seperti ini, sekali lagi, maka dibacanya seperti yang saya contohkan. Ya, coba disimak kembali ya. Dan nanti silakan cari contoh-contoh di ayat yang lain. Yang pertama, yang berikutnya, ya, pada tanda waqaf atau berhenti. Nah, ini kalau di Al-Quran yang saya baca ada tanda waqaf seperti ini. Ini qala, itu singkatan dari kata qala, waqaf aula. Ya, berhenti itu lebih utama. Maka berhenti di situ, kemudian tarik nafas kembali, lanjutkan ke ayat berikutnya. Dan lihat cara berhentinya atau disimak. Ini ada apa namanya ini? Yaitu ba berharakat sukun, ya, artinya ikhfa, qalqalah. Kemudian sebelumnya juga diperhatikan nun berharakat sukun bertemu dengan huruf qaf. Ini namanya ikhfa. Ya, baik. Cara membacanya untuk berhenti di sini atau waqaf, min qabl. Jangan ragu-ragu, asal mulanya qaf ba sukun fathah qab qalqalah, kemudian ada lam. Lam dimatikan atau disukunkan. Min qabl. Nah, itu sebagai rumus. Nanti kita akan ketemu lagi di ayat-ayat yang lainnya, maka jangan ragu-ragu, cara berhentinya seperti ini. Min qabl. Ya. Beda kalau dilanjut. Nah, maka kalau dilanjut harokat domahnya dibaca min qablu wa man yakfur. Begitu. Baik, anak-anakku, berikutnya yaitu di kalimat atau hukum idgham bigunnah. Idgham bigunnah itu apa sih? Yaitu salah satu contohnya di sini adalah ada nun harokatnya sukun ketemu dengan huruf ya pada kalimat atau berikutnya. Ini namanya nun sukun bertemu dengan ya, itu namanya idgham bigunnah. Idgham bigunnah itu apa sih? Idgham artinya dimasukkan, ya, nunnya dimasukkan ke dalam huruf ya, kemudian ada dengungnya, gunnah. Ya, dengungnya itu seperti apa sih? Yaitu ada suara atau nafas yang keluar dari hidung. Wa may yakfur, wa may beda dengan kalau tidak ada dengungnya seperti may. Nah, begitu ya. Baik, bisa dibedakan ya, bisa di identifikasi mana yang idgham bigunnah dan mana idgham bila gunnah. Bila gunnah itu tanpa gunnah, yaitu may seperti pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba dibuka surah Al-Fatihah ya. Pada ayat iyyaka, nah, itu namanya idgham bila gunnah. Bukan idgham bila gunnah ya. Ya yang tidak dibaca dengan salah satu contoh yang tidak dibaca dengan bila gunnah, maksudnya tidak ada dengungnya. Iyyaka. Kalau pada contoh yang lain itu seperti nun sukun bertemu dengan huruf ra, mir rabbik, atau nun sukun bertemu dengan lam, milladunhu, gitu ya. Gitu. Nah, kalau yang ini di ayat surat An-Nisa ayat 136 ini, itu nun sukun bertemu ya, artinya idgham bigunnah, maka dibaca dengan dengung atau ada gunnahnya. Wa may yakfur. Kemudian huruf kaf pada ayat ini yakfur. Nah, ini kaf harokatnya sukun
ya, itu dibaca desis yak, yak, seperti kita kalau azan Allahu Akbar, ya, yakfur, jangan dibuat-buat, apa adanya saja, yakfur, jangan juga wa may yakfur. Nah, itu akan menghilangkan sifatul huruf nanti ya. Baik, yang terakhir sementara ini pada ayat ini adalah yaitu hukum bacaan mad wajib muttasil. Mana contohnya pada kalimat ini? Wa malaikatihi, wa mala, lihat dia bertemu dengan mad tobi, bertemu dengan huruf hamzah. Nah ini. Jadi beda dengan tadi yang ya, yang ini itu dia bertemu dengan alif. Itu. Atau yang lainnya, yang ini ya. Ini bertemu dengan alif, lihat alifnya berdiri ditulisnya ya. Beda dengan yang ini bertemu dengan hamzah. Nah, ini namanya mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu panjangnya 6 harokat, wajib dibaca 6. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah, kalau yang ini yang mad jaiz yang tadi ini ya, atau yang ini, atau satu lagi yang pada kata alladzi, yaitu ini, itu bisa dibaca 5 atau juga bisa dibaca 2 harokat. Jadi bedanya dengan mad wajib, kalau mad wajib itu wajib harus dibaca 6, tapi kalau yang jaiz maka boleh dibaca 2. Jadi kalau kita dengar ada orang yang suka baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dibuka surat Al-Kafirun itu mad jaiz. Sama di sini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Misal mau dibaca 2 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Begitu. Jadi boleh, tapi kalau yang wa malaikatihi itu tidak boleh. Harus dibaca 6. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Walaupun bacanya sedang sedang cepat ya. Contoh, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Gitu biasanya para hafiz Quran kalau sedang murojaah atau sedang mengulang bacaan, takrir atau menakrir, itu seperti itu. Baik, sementara kajian tajwid praktis pada ayat surah An-Nisa ayat 136 ini dicukupkan sampai di sini. Insyaallah kita berlanjut ke ayat-ayat berikutnya, di antaranya itu Quran surat Al-A'raf ayat 180, kemudian Quran surat Al-An'am ayat 59. Insyaallah dengan izin Allah kita coba targetkan minimal membacanya benar. Saya ulang sekali lagi dan silakan contohkan. Beberapa alternatif, jika nanti nafasnya kurang cukup kita akan coba potong-potong tapi yang baik, yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida.
Baik, itu yang nafasnya panjang. Nah, alternatif berikutnya ada yang mungkin nafasnya tidak sampai, kita coba potong ya. Contoh. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم والله أعلم بالصواب.